Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue di posisi ini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada dua buah unit handphone yang sama, tapi cuma beda warnanya aja teman-teman. Ini adalah Samsung Galaxy A32 5G. Jadi kenapa gue beli dua handphone ini? Karena memang ini adalah pesanan dari orang ya teman-teman. Jadi dia pengen handphone ini tuh kembaran ya. Jadi yang si perempuannya pakai yang warna putih dan yang lakinya dia pakai warna hitam teman-teman. Jadi ini memang gue beli dua pesanan orang ya. Yang membedakan antara keduanya di sini boxnya cuman di warnanya aja ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut unboxing ya, kita tur dulu untuk boxnya. Di sini kita dapat apa aja ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini di bagian depan ada gambar si Samsung Galaxy A32 5G-nya ya. Di sini juga ada tulisan A32 5G dan ada logo Samsung di sini. Dan kita bisa lihat di sini ada setup 4 buah kamera dan satu LED flash di situ. Dan untuk bagian layarnya ini dia sudah menggunakan Infinity V display ya teman-teman ya. Terus kemudian di sisi sebelah kanan boxnya di sini kosong, hanya ada dua apa ya ini segel aja teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya di sini tertulis Galaxy A32 5G. Ya, ini tulisannya warna putih jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalkan yang di box warna hitam, ini tulisan di sampingnya juga warna hitam ya, Galaxy A32 5G. Terus kemudian untuk di sisi belakangnya ya, ini dia tidak dituliskan spesifikasinya, dia pakai prosesor apa, terus kemudian ada beberapa nilai jualnya itu tidak dituliskan di sini teman-teman ya. Gue juga bingung sebenarnya sama Samsung terakhir ini, kalau misalkan dia ngeluarin handphone yang entry level itu dia jarang banget menuliskan, atau bahkan memang sudah tidak menuliskan lagi spesifikasi di bagian belakang boxnya teman-teman. Nah, agak aneh ya, apakah dia malu atau gimana? Tapi kalau misalkan gue baca sendiri ya di di situsnya Samsung langsung, dia ini sudah menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 720 ya. Buat teman-teman yang baru tahu ya, Dimensity itu adalah serinya dari MediaTek yang sudah support untuk 5G ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian bawah boxnya di sini kita bisa lihat ada keterangan untuk kapasitas RAM dan juga memorinya. Di sini RAM-nya ada di 8 GB dan internal memorinya ada di 128 GB. Di sini juga ada keterangan nomor IMEI dan juga ada logo TKDN di sana. Dan ya, di bagian atasnya kosong. Dan oke, yuk langsung aja kita buka handphonenya teman-teman ya. Jadi nanti gue akan akan buka dua-duanya handphone ini, karena sekalian untuk ngecek juga ya kan. Kalau misalkan sekarang itu misalkan kita beli handphone secara online gitu ya, mesti diminta untuk buka packagingnya gitu ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ini segelnya gue buka di sini teman-teman ya. Dia ada dua segelnya, atas dan bawah. Dan cara untuk ngebukanya dia didorong seperti ini teman-teman ya. Dan di sini ada satu box lagi ya. Oke, di sini ada satu box lagi. Kita akan buka di sini isi boxnya apa. Kita buka di sini. Oke, ternyata dia tidak dapat casing ya teman-teman ya. Tidak seperti handphone seri A yang lainnya, yang dulu-dulu itu masih dapat casing teman-teman. Sekarang sudah tidak dapat casing lagi dan cuman dapat panduan singkat gini aja. Terus kita di sini dapat stiker untuk IMEI-nya. Terus yang jelas kita pasti dapat handphonenya teman-teman. Dan ini handphonenya oke, ini lengket di sini ya. Ini seperti ini handphonenya, kita taruh dulu di sebelah sini teman-teman. Ini gue turunin lagi sedikit kameranya. Oke. Ya, kita lihat di sini kita dapat charger. Ya teman-teman, chargernya di sini kapasitasnya ada di 10 watt ya teman-teman ya. Jadi dia fast charging, tapi dia dapatnya ini di 10 watt. Kalau nggak salah dia ini support sampai 18 watt kalau nggak salah ya. Tapi memang packagingnya dapatnya yang 10 watt aja teman-teman. Kita dapetin ini. Terus juga ini kita dapet USB ya, kabel USB yang sudah menggunakan USB Type-C di sini teman-teman ya. Di sini sudah menggunakan USB Type-C, dan ini ya memang kelihatan handphone baru ya teman-teman. Kenapa gue agak ragu? Karena memang waktu itu kalau teman-teman tahu ya, waktu itu gue unboxing Infinix ya teman-teman, itu dia kondisi boxnya sudah sobek. Gue takutnya itu adalah barang repack ya teman-teman. Dan di sini kita juga dapat untuk SIM card ejector ya. Sekarang kita buka yang satu lagi. Ini kita rapihkan dulu sebentar. Kita akan buka yang satu lagi yang warna hitam teman-teman. Nanti kita akan bandingkan antara yang warna hitam dengan yang warna putih teman-teman ya. Ini kita buka di sini ya.
Oke, ini teman-teman sorry ya kalau misalkan videonya itu dia ngeblur nggak tajam karena memang ini gue pakainya lensa yang ultra wide, karena kalau misalkan gue pakai lensa wide biasa, yang wide yang biasa itu ada kepotong di sebelah sini gitu ya, ada karena gue pakai gimbal handphone ini ya untuk naro handphone gue sebagai kamera di sini. Jadi kalau misalkan gue pakai yang lensa biasa dia nanti ada yang motong gitu. Jadi ya udah gue pakai si lensa ultra wide-nya aja gitu teman-teman ya. Dan ini sama ya teman-teman. RAM-nya 8 GB, internal storage di 128 GB ya. Yang ngebedain cuman warna dari si apa ya ini, warna handphonenya di bagian box depannya sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, ini kita buka segelnya. Oke, ini kenapa kalau ngebuka casing segel itu agak sedikit susah kadang ya. Ya karena memang gue posisinya agak ribet gitu teman-teman. Jadi ya beginilah ya, maklum. Oke, YouTuber masih pemula seperti ini kayaknya ya. Sama kita dapetin satu buah box lagi di sini yang isinya sama ya sepertinya apa namanya? Buku panduan singkat aja di sini ya, Quick Start Guide. Terus juga di sini dapat stiker IMEI dan juga kita dapat handphonenya yang jelas di sini. Oke, dapat handphonenya yang jelas ini warna hitam, dan ini untuk kelengkapannya sama, dapat charger di 10 watt. Dan gue berpikir kalau misalkan ini warnanya warna hitam itu dapat charger dan kabel datanya pun juga warna hitam. Ternyata ini warna putih juga ya teman-teman. Dan oke, ini handphonenya sudah bisa kita lihat di sini, dan di sini ada nilai jual utamanya. Di sini ada Infinity V display, quad kamera, dan ada side fingerprint scanner teman-teman. Jadi ya seperti itu, dan kita akan buka. Cara bukanya didorong, tidak didorong. Oke, ini kita akan kletek di sini teman-teman. Iya, cara bukanya ternyata dikletek seperti itu, dan kita langsung dapat handphonenya ini teman-teman. Wow, ini build quality-nya bagus menurut gue ya. Ini build quality-nya bagus. Ini gue nggak tahu dia frame-nya metal atau plastik. Tapi kalau misalkan gue lihat sih ini frame-nya dari plastik ya, karena tidak ada garis antena. Kalau misalkan dia dari metal, biasanya ada garis antena nih. Kalau misalkan kayak gini nih, iPhone nih kan dia dari metal, ada garis antenanya seperti ini. Ataupun juga di sini gue ada apa namanya? Ada iPhone 13 Pro Max, enggak, ini adalah Samsung Galaxy A8 teman-teman, dia dari metal dan ada garis antena di sini. Nah karena dia nggak ada garis antena, jadi gue berasumsi ini dia frame-nya terbuat dari plastik. Begitupun juga untuk backdoor-nya teman-teman. Tapi ini warna putihnya bagus banget sih teman-teman ya. Ini warna putihnya bagus banget nih. Oke, dan sekarang kita akan coba buka warna hitamnya teman-teman. Ya, kita akan buka warna hitamnya di sini. Oke. Iya, kita dapat yang warna hitam di sini, teman-teman. Ya, kita dapat yang warna hitam. Oh, ternyata dia hitamnya tidak terlalu hitam gimana-gimana ya, teman-teman ya. Jadi dia agak abu-abu gitu untuk warnanya, dan ini gue suka sama bentukan kameranya ya. Dia tidak terlihat seperti handphone murah gitu, teman-teman ya. Ini tidak terlihat seperti handphone murah, ini mewah banget loh ini. Ini build quality-nya emang udah oke banget, meskipun dia bagian backdoor-nya ini dari plastik, dan juga untuk apa namanya, ini untuk frame-nya juga terbuat dari plastik gitu teman-teman. Oke, iya, build quality-nya oke banget ini, dan ternyata dia tidak dapat anti gores bawaan ya teman-teman ya. Jadi cukup disayangkan karena beberapa handphone Samsung yang lain itu dia sudah dapat anti gores bawaan yang sudah terpasang gitu ya, dan juga nggak dapat casing, jadi perlu PR buat beli anti gores ataupun juga casing tambahan. Dan untuk bezel-bezelnya di sini dikasih plastik ya teman-teman ya, kasih plastik pelindung. Ini gue nggak akan lepas karena gue takut experience handphone barunya nanti sama teman gue juga akan berkurang. Dan oke, kita akan nyalain handphonenya ini teman-teman. Ya, gue akan nyalain handphonenya ini, dan gue akan setup sedikit sampai kita akan masuk ke menu utamanya ya. Dan ya, kita akan lanjutin sebentar lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini salah satu dari handphonenya sudah apa namanya, sudah mulai menyala, dan ini tampilan pertama dari si Samsung Galaxy A32 5G teman-teman. Dan di sini gue setelah baca-baca spek, ternyata dia untuk chargernya support maksimal ada di 15 watt aja teman-teman ya. Jadi kalau tadi gue ada salah bilang, tadi gue bilangnya 18 watt, tapi ternyata kalau misalkan gue baca di situs Samsungnya, dia di sini chargernya ada di 15 watt aja teman-teman. Dan ya, ini adalah penampakan awal dari Samsung Galaxy A32 5G. Ini layarnya dia menggunakan layar TFT ya teman-teman. Tapi ini kalau misalkan gue lihat, ini tidak seperti layar TFT, ini seperti layar IPS gitu. Dan
ini tampilannya udah oke banget gitu teman-teman ya. Untuk harga handphone sekitar 3 jutaan dan sudah 5G, ini sudah oke banget teman-teman. Dan ini prosesornya di sini keterangannya adalah 2 GHz ya, octa-core. Terus kemudian juga untuk displaynya di sini ada di 165 mm ya, atau juga 6,5 inch ya untuk layarnya besarnya. Dan dia teknologinya di sini TFT teman-teman. Tapi kalau gue lihat secara langsung ini enak banget dilihatnya, tuh nyaman banget teman-teman. Jadi bukan seperti apa ya, bukan seperti layar TFT, ini kayak layar IPS yang biasa aja gitu teman-teman. Dan ini enak banget ya dilihatnya ya. Terus untuk ketajaman warnanya dia sudah ada di 16 juta warna gitu ya teman-teman. Dan untuk resolusinya ada di HD Plus 720 x 1600 ya, 720 x 1600 atau HD Plus gitu teman-teman. Nah, untuk kameranya sendiri di sini kamera utamanya ada di 48 megapiksel teman-teman ya. Ada autofocus untuk kamera utamanya. Terus dia juga sudah bisa digital zoom sampai dengan 10 kali. Ya, di sini juga dia ada untuk apa di sini keterangannya, di sini front kamera flash slow motion sampai dengan 120 fps di 720p ya teman-teman ya. Di sini kameranya 48 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Kalau misalkan kita lihat di sini di bagian atasnya dia ada keterangannya lagi teman-teman. Sebentar, mana ya? Ya, ini untuk kameranya yang utama ada di 48 megapiksel, berarti yang tengah ini kamera utamanya teman-teman. Terus untuk di bagian atas di sini ultra wide kamera di 8 megapiksel di f2.2. Tadi kalau untuk yang kamera utamanya di f1.8. Terus kemudian untuk depth sensor kameranya ada di 2 megapiksel dengan f2.4 dan ada makro kamera 5 megapiksel dengan f2.4 teman-teman ya. Ini kameranya sudah oke banget sih ini kalau menurut gua sih. Ini emang udah, wah ini bener-bener apa ya, ini tuh mewah loh teman-teman. Ini mewah, asli ini mewah. Ini kelihatannya handphone, bukan handphone murah ini. Ini menurut gue ya, kalau dibanderol dengan harga 5 jutaan aja ini masih pantas loh teman-teman. Dengan build quality seperti ini sih menurut gue ini masih pantas banget nih. Bahkan handphone yang gue pakai sekarang aja ya teman-teman, ini bukan Poco ya, ini adalah Xiaomi 11T untuk merekam video ini teman-teman ya. Ini build quality-nya menurut gue masih agak sedikit kurang gitu ya dibandingkan dengan si Samsung Galaxy A32 5G ini. Ini build quality-nya emang udah oke banget ya. Untuk ultra wide-nya sampai dengan di 123 derajat ya teman-teman ya untuk lensa ultra wide-nya. Dan ya kita coba lihat-lihat di sini untuk spesifikasinya. Gue belum bisa kasih full reviewnya karena memang ini baru video unboxing dan hands on aja. Tapi yang jelas gue amazed banget sama build quality dari si Samsung Galaxy A32 ini. Dan ini cukup berat teman-teman. Dia beratnya ada di 205 gram ya teman-teman ya. Jadi cukup berat karena dia baterainya ada di 5000 mAh gitu teman-teman ya. Terus di sini untuk apa lagi? Di sini keterangannya memorinya 8 GB, internal storage 128 GB. Dia bisa pakai kartu micro SD sampai dengan 1 terabyte teman-teman ya. Kita akan coba buka di sini apakah dia slotnya itu hybrid atau bukan teman-teman ya. Kita akan lihat di sini dia apakah hybrid atau bukan. Ya, kita akan buka di sini. Oke, dia sudah terbuka di sini. Oke, jadi ini hybrid ya teman-teman ya. Jadi hybrid teman-teman bisa pilih antara SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD teman-teman ya. Dia hybrid dia sistemnya. Oke. Dia juga di sini keterangannya sudah support 5G ya, FDD sub 6. Terus juga kemudian di sini 5G TDD juga ada, USB interface, ada GPS GLONASS ya, Beidou, Galileo, USB-nya 2.0, earjack 3,5 mm masih ada, jack audio 3,5 mm. Bluetooth versinya ada versi 5 dan sudah support NFC teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang cariin NFC, handphone ini sudah support NFC gitu ya. OS-nya dia pakai Android 11 One UI 3.1 kalau nggak salah. Coba kita akan buka aja di sini tentang ponsel, terus kemudian kita lihat informasi perangkat lunak di sini ya. One UI-nya versi 3.1 dan sudah mendukung Android 11. Di sini sensor-sensornya lengkap, ada accelerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geometric sensor, hall sensor, virtual light sensing ya, virtual proximity sensing dia juga sudah ada teman-teman di sini. Dan ya, di sini keterangannya baterainya sih bisa sampai dengan ketahanan di video playbacknya up to 20 jam teman-teman ya. Nanti kita akan coba aja apakah memang seperti itu ya untuk video lengkap reviewnya. Tapi yang jelas ya gue akan gue akan
cek-cek dulu untuk handphone ini ya. Yang jelas gue amazed banget sama build quality dari si Samsung Galaxy A32 5G ini. Ini asli nyaman banget. Kalau misalkan yang di 32 biasa kan dia finishingnya matte ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue masih terlihat kurang mewah. Nah kalau yang ini dengan finishing warna glossy seperti ini terlihat mewah banget. Asli ini terlihat mewah banget. Ini benar-benar kayak handphone flagship ya teman-teman. Kalau gue lihat sih build quality-nya mirip-mirip sama handphone flagship ya. Terus juga apa ya, solid gitu loh, solid, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang longgar-longgar gitu di sini ya. Memang ini dari plastik frame-nya ataupun juga back cover-nya juga dari plastik, tapi ini emang nyaman aja gitu teman-teman, enak aja gitu. Kira-kira dengan harga 3,6 juta worth it? Worth it, kalau menurut gue sih worth it ya teman-teman ya. Harganya 3,6 juta, sudah 5G, ada NFC, masih ada jack audio 3,5 mm, RAM 8GB, internal storage 128GB, baterai 5000 mAh. Ini worth it sih. Gue rasa ini memang di harga 5 jutaan aja ini masih sangat worth it gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video unboxing gue mengenai si Samsung Galaxy A32 5G ini ya. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan gue menyampaikannya itu terlalu cepat atau terlalu bersemangat, tapi yang jelas ini gue amazing sekali dengan si Samsung Galaxy A32 5G ini ya teman-teman. Kemungkinan besarnya gue akan bikin video reviewnya untuk main game dan segala macamnya. Tungguin aja di channel gue ya. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini cakep banget ini. Cakep asli, ini cakep banget. Kayak handphone mahal bukan handphone murah ini mah. Oke, dadah.